Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di channel YouTube saya. Kaifahalukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya Farhamdati Kamalia, senang sekali bisa menyapa kalian melalui video pembelajaran. Hari ini, materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam yang dikenal dengan istilah muamalah. Hari ini kita akan membahas yang pertama, pengertian muamalah, yang kedua, dalil Al-Quran tentang muamalah, yang ketiga, macam-macam muamalah, yang keempat, hal-hal yang dilarang ketika bermuamalah, yang kelima, pengertian jual beli, yang keenam, dalil Al-Quran tentang jual beli, yang ketujuh, syarat-syarat jual beli, dan yang kedelapan adalah khiyar. Dalil Al-Quran tentang muamalah adalah surat Al-Maidah, surat kelima ayat kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Shadaqallahul 'azim. Artinya, tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam keburukan, dan bertakwalah kepada Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk saling menolong dalam hal kebajikan, dan itu merupakan ciri orang yang bertakwa, dan kita dilarang tolong-menolong dalam hal keburukan. Ada contoh-contoh dari muamalah, yaitu jual beli, sewa menyewa, berserikat. Gambar selanjutnya ada sepeda. Ini menunjukkan pinjam meminjam sepeda, atau bisa juga disebut dengan sewa menyewa sepeda. Kemudian gambar selanjutnya adalah mall yang berisikan toko-toko yang disewakan kepada para pedagang. Kemudian di sebelah kanannya sebelah kanan dari saya ada gambar penggarap yang baru saja memanen padi. Di sini menunjukkan kerjasama antara penggarap dan pemilik sawahnya, yang nanti akan kita bahas dalam mukhabaroh muzaroah, dan juga antara penggarap dan pemilik kebun, atau disebut juga dengan musakoh. Terus saja semua itu secara detailnya akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Hal-hal yang dilarang dalam Islam ketika bermuamalah. Yang pertama, dalam bermuamalah kita tidak boleh dengan cara-cara yang batil, yaitu cara-cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, kita tidak boleh melakukan kegiatan riba. Ingat, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga, kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang zolim atau aniaya. Yang keempat, kita tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan suatu produk atau barang. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau judi. Yang keenam, kita tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang-barang haram seperti narkoba, minuman keras, barang-barang hasil curian, dan lain sebagainya. Contoh muamalah pertama yang akan kita bahas adalah jual beli. Jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Kalau zaman sekarang itu kita menukar uang dengan benda yang kita inginkan. Dahulu kala orang biasa menukar barang dengan barang. Misalkan orang menukar kambing dengan makanan pokok, yaitu beras. Adapun dalil Al-Quran tentang jual beli adalah surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syarat-syarat jual beli. Yang pertama, syarat penjual dan pembelinya, yaitu penjual dan pembelinya harus sama-sama sudah balik.
Kalaupun anak kecil, maka harus didampingi oleh orang dewasa. Yang kedua, penjual dan pembeli harus berakal sehat. Jadi, dilarang melakukan transaksi dengan orang gila, dua-duanya gila, atau salah satunya. Itu tidak boleh. Dan yang ketiga adalah harus atas kehendak sendiri. Jadi kita tidak boleh memaksa orang untuk membeli barang kita, atau juga kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menjual barangnya. Syarat-syarat jual beli selanjutnya adalah uang dan barangnya. Yang pertama adalah harus halal dan suci. Yang kedua bermanfaat. Artinya barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya. Yang ketiga, barang tersebut dapat diserah terimakan. Yang keempat, keadaan barang diketahui. Jadi barang tersebut benar-benar ada dan jadi barang tersebut harus benar-benar ada dan kita tahu di mana posisi barang tersebut berada. Yang kelima adalah barang tersebut bukan milik orang lain. Jika milik orang lain, maka harus seizin pemilik barang tersebut, atau pemilik barang tersebut meminta kita buat menjualkan barangnya kepada orang lain. Selanjutnya adalah ijab qabul. Ijab qabul itu adalah pernyataan dari si penjual dan si pembeli. Penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian. Lalu pembeli mengatakan, baik, saya terima barang ini. Selanjutnya ada hiyar. Hiyar adalah bebas memutuskan, meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam membolehkan hiyar karena dalam transaksi jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, harus suka sama suka, rela sama rela. Si penjual rela melepaskan barangnya dan si pembeli rela menerima barangnya dari si penjual dengan harga yang sudah mereka sepakat. Hiyar dibagi 3. Yang pertama adalah hiyar majelis. Hiyar majelis ini penjual dan pembeli masih sama-sama berada di tempat berlangsungnya tawar menawar atau transaksi. Pembeli dan penjual berhak memutuskan, melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Yang kedua adalah hiyar syarat. Penjual memberi batas waktu pada si pembeli selama 3 hari. Selama 3 hari tersebut, pembeli boleh memutuskan, membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli. Tapi selama 3 hari tersebut, si penjual tidak boleh menawarkan barangnya kepada pembeli lain. Dan yang ketiga adalah hiyar aib. Hiyar aib ini terjadi jika barang yang dibeli oleh si pembeli ada cacat, maka si pembeli boleh mengembalikan barangnya tersebut atau menukarkannya dengan barang yang lain. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.